Hai semua, kembali lagi dengan aku Andini. Kali ini aku ingin berbagi tentang dokumen-dokumen apa aja sih yang dibutuhkan kalau misalnya kalian mau ke luar negeri. Jadi kalau misalnya kalian mau ke luar negeri, itu biasanya dokumen pertama yang kita butuhin itu adalah paspor. Nah, paspor ini dibuatnya di kantor imigrasi di wilayah masing-masing ya teman-teman. Jadi kalian bisa cek di mana kantor imigrasi terdekat dengan domisili kamu. Paspor ini merupakan dokumen yang memuat identitas pemiliknya untuk melakukan perjalanan antar negara. Kalau misalnya kamu nanti udah di kantor imigrasi, biasanya kamu akan ditanya, kalian mau bikin e-paspor ataupun paspor biasa. Itu kalian bisa jawab sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, tapi apa sih bedanya kalau paspor elektronik atau e-paspor itu ada chipnya. Jadi kalau misalnya paspor elektronik itu memiliki chip yang berisikan data-data biometri pemilik paspor seperti sidik jari, nama, dan sebagainya. Hal ini tuh bakalan mempersulit pemalsuan paspor. Jadi itu nilai lebih dari e-paspor. Keuntungan lainnya, kalau kita pakai e-paspor, kalau misalnya kita melewati area pengecekan imigrasi, kita bisa masuk melalui autogate imigrasi. Autogate imigrasi itu, jadi kita melakukan pengecekan imigrasi itu sendiri. Biasanya tuh kayak ada areanya di mana kita masuk, kita tempelin misalnya pasportnya gitu kan. Terus kita hadap ke kamera, terus nanti kita disuruh tempel sidik jarinya itu. Fungsinya itu lebih mempercepat dalam antrian imigrasi ya. Untuk harga sendiri, karena kelebihan-kelebihan e-paspor, makanya harganya itu lebih mahal ya, sedikit daripada paspor biasa. Kalau nggak salah, paspor biasa itu harganya 450.000, kalau misalnya e-paspor harganya 650.000. Dan masa berlaku paspor sekarang itu selama 10 tahun. Jadi menurut aku itu sangat worth it. Pastiin masa berlaku paspornya itu nggak mau habis. Biasanya tuh minimal itu 6 bulan dari masa habisnya. Setelah itu tuh biasanya kayak itu riskan banget untuk kita pakai kalau kita mau keluar negeri. Jadi mendingan kita bikin yang baru. Berikutnya, dokumen yang kamu perlu ketika kamu mau keluar negeri yaitu visa. Visa merupakan suatu dokumen izin masuk ke suatu negara. Baik itu untuk urusan liburan, pekerjaan, ataupun belajar. Misalnya kita harus membuat visa itu. Tanpa adanya visa, berarti kita masuk secara ilegal gitu kan. Karena mau lewat jalur manapun, pasti mau jalur darat, udara, ataupun laut, kita tetap akan bertemu sama petugas imigrasi. Selain paspor tadi ya kita ditanyakan visanya kita. Tapi nggak semua negara itu memerlukan visa. Misalnya untuk pemegang paspor Indonesia, itu biasanya ada daftar negara-negara yang memberikan bebas visa untuk pemegang paspor Indonesia. Contohnya kayak ada negara-negara di Asia Tenggara. Kalau kalian ingin berkunjung ke negara-negara di Asia Tenggara, itu kalian nggak perlu visa. Kalian tuh bisa datang aja langsung ke negara itu gitu tanpa harus mengajukan visa. Tapi kalau misalnya kalian datang ke Amerika, kalian datang ke Belanda, itu kalian memerlukan visa. Ngurus visa itu di mana sih? Jadi ngurus visa itu di kedutaan negara ataupun juga melalui VVS Global. Jadi VVS Global itu lembaga independen yang menjembatani antara warga sipil yang mau mengajukan visa dengan kedutaan. Kalian bisa langsung ngecek di web mereka negara-negara mana aja yang bisa melakukan pengajuan visa melalui mereka. Penting banget kalian harus baca syarat-syarat dan ataupun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengajukan visa. Biasanya sih yang diperlukan itu tuh selain formulir visa, kita harus mencantumkan seperti surat rekomendasi, surat invitation letter, kalau misalnya kamu diundang oleh seseorang, surat sponsorship, rekening koran selama 3 bulan, di kalian tuh misalnya kerja di mana, booking tiket pesawat pulang pergi, dan kadang-kadang diperlukan juga tuh bookingan tiket hotel. Kalau misalnya semua lengkap, insya Allah mudah-mudahan visa kalian approve gitu. Berikutnya juga kalau visa itu kita perhatikan, kita harus ikutin berapa masa durasi kita tinggal di suatu negara tersebut. Jangan sampai kita overstay dan malah jadinya kita di blacklist lah dari negara tersebut. Kalian nggak mau kan kalau misalnya kalian malah lebih sulit diterima ke negara lain kalau misalnya kalian tuh malah di blacklist di suatu negara. Berikutnya berkas yang kalian harus siapkan itu surat vaksin. Karena sekarang kan setelah pandemi itu ada peraturan minimal kita kalau melakukan perjalanan keluar
kota ataupun keluar negeri, minimal kita tuh udah divaksin 3 kali, ya kan? Jadi biasanya tuh bakalan suka kayak ditanyain gitu loh sama negara-negara tujuan. Contohnya waktu ke Jepang kemarin kita tuh harus ngupload sertifikat vaksin itu. Nah, sertifikat vaksin itu kan biasanya ada di Satu Sehat ya sekarang ya namanya. Nanti itu sertifikat vaksin kita bisa kita convert ke sertifikat yang berbahasa Inggris gitu. Nah, sertifikat yang berbahasa Inggris ini yang nanti kita akan tunjukkan kepada petugas imigrasi di luar negeri, jaga-jaga kalau ditanya, ataupun bisa kita upload di misalnya kita harus upload di website dari suatu negara tersebut. Contohnya kalau di Jepang kan visit Japan web. Tadi dokumen-dokumen yang diperlukan kalau misalnya kalian ingin melakukan perjalanan ke luar negeri. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau aku ada sempat, aku bisa bales. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.